PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Ayo, tinggalkan padepokan ini cepat. Akan Prabangkara, ayo kita gabung bersama-sama sama tua itu. Ayo, kalian majulah bersama-sama. Mungkin saat ini aku akan melupakan pantanganku untuk membunuh manusia. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-41 ini didukung oleh Hari Akik sebagai Wanayasa, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Mario sebagai Jerangkong Hidup, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Iwan Dahlan sebagai Prabangkara, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, kelompok perusuh yang dipimpin oleh Ki Sampar Angin menyerang Padepokan Gualarang. Dalam pertempuran itu kakang seperguruan dari Ki Sampar Angin, yaitu Prabangkara, dihadapi oleh Resi Wanayasa. Sedangkan Ki Sampar Angin sendiri dihadapi oleh Mbah Jatis. Raden Purbaya atas desakan dari Cempaka berusaha meninggalkan Padepokan yang sedang dilanda kerusuhan. Akan tetapi usaha mereka untuk melarikan diri diketahui oleh Ki Dandung Amoksa yang memang sedang berusaha mencari Raden Purbaya dan Roro Angken. Dan di Bukit Batu Larang, Raden Purbaya berhasil melempar kepala Dandung Amoksa dengan batu besar, hingga pimpinan begal itu mati dengan kepala pecah. Sementara Resi Wanayasa yang baru saja akan berhasil membunuh Prabangkara, gagal karena kedatangan seorang tokoh tua misterius yang hanya dikenal dengan nama si Jerangkong Hidup. Ternyata si Jerangkong Hidup itu masih berumur panjang. Tokoh angkara murka ini pada zaman ini agaknya sudah tidak mempunyai lawan lagi. Kecuali jika guruku Mamang Kuraya masih hidup dan sudah berhasil menguasai tingkatan 10 kincir metu. Wanayasa, mudah-mudahan kau masih dapat memuaskan hatiku. Dengar, jika saja kau sanggup melayaniku hingga 50 jurus saja, kau akan kubiarkan tetap hidup untuk menjadi lawanku selamanya. Tapi jika kau adalah manusia yang tidak berguna, tidak dapat melayaniku hingga jurus ke-50, kau lebih baik mati saja. Ya, Resi Wanayasa terhenyak sesaat melihat makhluk yang berdiri di hadapannya. Seorang tua berkulit hitam legam dengan tubuh tinggi kurus yang hanya terdiri dari tulang dan kulit. Tangannya yang panjang melebihi ukuran manusia biasa terjuntai seakan-akan tak memiliki daya untuk digerakkan. Akan tetapi suaranya yang melengking tinggi menusuk telinga mampu untuk membuat isi dada musuhnya hancur. Wanayasa, di mana gurumu Mamang Kuraya? Apakah dia masih mampu untuk tetap hidup seperti aku? Aku tidak mengetahui keadaan guruku saat ini, Tuan. Akan tetapi,
jika Tuan tidak menemuinya. Nanti akan aku katakan jika aku menjumpainya. Tidak usah, Wanayasa. Nanti orang itu pun pasti akan mencari aku. Karena aku yakin, aku adalah satu-satunya orang yang mampu memuaskan dirinya untuk bertempur sampai mati. Atau jika tidak, aku dapat membunuh kau dan pasti orang itu akan mencariku. Ayo, bersiaplah Wanayasa. Jerangkong hidup mengembangkan kedua tangannya ke samping dan kemudian menggeram keras. Dan beberapa saat kemudian, tubuhnya naik ke atas tanpa menekuk kaki dan menjejak bumi. Jagat Dewa Batara. Manusia atau ibliskah yang kuhadapi ini? Aku akan mencoba menghadapinya dengan kincir metuku. Ilmu yang baik. Coba, kau jaga seranganku ini. Awas, siap. Siap ya. Serangannya begitu cepat dan tidak terduga-duga. Awas ya. Kenapa kau menggelinding di situ, Wanayasa? Hati-hatilah. Kau kini menghadapi jurus kelelawar sakti. Awas. Dari pohon ini, aku akan membuatmu kembali menggelinding seperti tadi. Manusia aneh, atau lebih tepat dikatakan tengkorak atau jerangkong hidup itu, memutar kedua tangannya yang panjang sambil terus menggeram. Daun-daun yang berada di pohon di seputarnya rontok berguguran, akan tetapi tidak jatuh berserakan. Daun-daun tersebut berputar-putar menderu di sekitar tubuh jerangkong hidup itu. Dan beberapa saat kemudian, dengan sekali sentakan tinggi, daun-daun tersebut bagaikan dikomandokan meluncur menyerang Resi Wanayasa yang saat itu sudah mengeterapkan aji kincir metu tingkat ke-9. Tubuhnya deras berputar. Dan ketika daun-daun yang meluncur itu tiba di sekitar tubuhnya, seketika itu juga daun-daun itu terlempar jauh dan jatuh berserakan. Aku berhasil mengelakkan serangannya. Akan tetapi, tumpukan daun-daun itu membuat seluruh tubuhku jadi bergetar seperti ini. Bagus Wanayasa. Kau berhasil lagi menyelamatkan dirimu. Bagus. Kali ini, jika kau berhasil mengelakkan seranganku berikutnya, aku akan segera tinggalkan padepokanmu ini. Awas! Kau hebat sekali, Jerangkong hidup. Agaknya nama yang diberikan oleh musuh-musuhmu mempunyai arti yang baik. Ya, jika saja namamu bukan Jerangkong hidup, mungkin kau sudah mampus sejak dulu. Siapa kau? Orang tua yang tidak mengenal takut. Apakah kau sudah siap untuk segera mampus? Berani bicara seperti itu di hadapanku. Apa? Minggir kau, murid tolol, murid durhaka. Kau sudah berani menguburku sebelum aku mati. Minggir, kau murid gila. Agaknya kau adalah Mamangku Raya, guru dari Wanayasa. Bagus. Kau masih hidup dan dapat menghiburku. Ayo,
Ayo, Mamang Kuraya, kita bertanding hingga 3 hari 3 malam. Kita bertempur sepuas kita. Ayo. Aku tidak mau. Aku tidak mau bertanding hingga sekian lama. Nanti bagaimana jika aku mau berak? Bagaimana jika aku mau kencing? Aku tidak mau. Tidak mau. Dengar. Jika kau memang ingin cepat selesai pertandingan ini, ayo kita mulai saja langsung dengan ilmu-ilmu pamungkas kita. Ayo. Aku ingin sekali melihat lawanku merangkak. Jika kau memang ingin melihat lawanmu merangkak, ini. Lihat, aku merangkak, Jerangkong. Lihat. Ayo, kita merangkak bersama-sama. Orang tua gila. Aku tidak dapat melayani lelucon gilamu. Aku hanya ingin melihat kau merangkak tidak sambil tertawa seperti itu, tapi merangkak sambil menangis terkencing-kencing. Boleh. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dalam kegelapan malam, Jerangkong hidup menyerang dengan jurus kelelawar saktinya. Tubuhnya kali ini bagaikan terbang berkelebat dari bawah ke atas. Dan kemudian, dari angkasa, melancarkan serangan-serangan maut yang amat berbahaya. Akan tetapi, Mamang Kuraya melayaninya sambil menggoda Jerangkong hidup itu. Resi Wanayasa yang kini tidak mempunyai lawan, baru dapat memperhatikan pertempuran di sekitar padepokannya. Tekanan-tekanan dari pihak penyerang membuat para murid padepokan Gualarang tidak dapat berbuat banyak. Agaknya Ki Sampar mengerahkan tokoh-tokoh sakti dari tanah Pasundan dan bahkan dari tanah Jawa Mataram. Agaknya sudah tidak dapat diselamatkan lagi padepokanku. Sekelompok muridku sedang berusaha menahan amukan dari Prabangkara. Aku akan mencoba untuk mempergunakan waktu ini untuk melihat dan melepaskan cucuku dari kurungan di belakang padepokanku. Buka pintu! Bukakan pintu ini, Paman! Paman! Kasihan sekali anak nakal ini. Eyang, ada apa, Eyang? Apa yang telah terjadi? Saya mendengar suara keributan di padepokan ini. Musuh telah menyerang padepokan ini, cucuku. Ayo, kita tinggalkan kamar ini. Tapi, Eyang, di kamar sebelah ada Kakang Madeludira. Oh iya, aku harus melepaskan juga anak itu. Musuh menyerang kita, Made. Ayo, kalian pergilah bersembunyi di 9 mata air dewa. Di tempat itu, banyak tempat yang dapat kalian gunakan untuk persembunyian kalian. Ayo, cepat, Made. Ajaklah Karmapala ke sana. Guruku Mamang Kuraya. Aku tidak melihat beliau. Mungkin pertempurannya sudah berpindah jauh dari sini. Celaka. Prabangkara menjadi semakin ganas. Aku akan berusaha menahannya. Ayo, kalian. Pergilah kalian. Tinggalkan padepokan ini. Biar aku yang menghadapi orang ini.
Ayo, tinggalkan padepokan ini dan ajak kawan-kawan kalian yang lainnya. Ika Hanggara, jangan biarkan seorang pun dari murid padepokan ini yang melarikan diri. Bunuh mereka! Sementara itu, Girindasana yang telah berhasil mengalahkan murid-murid padepokan Gua Larang kini membantu Ki Sampar Angin yang mulai terdesak oleh serangan-serangan kincir metu tingkat 8 dari Mbah Jatis. Beberapa saat setelah pendeta Girindasana melibatkan diri, Mbah Jatis kini yang jadi terdesak. Serangan-serangan dari murid si Jerangkong Hidup benar-benar membuat Mbah Jatis menjadi kerepotan membagi perhatiannya. Sampai pada suatu saat, ketika serangan kelelawar sakti yang dilancarkan dari udara, Ki Sampar Angin juga memburu Mbah Jatis dengan pandul beracunnya. Akhirnya, Mbah Jatis dengan telak terkena pukulan kelelawar sakti dari pendeta Girindasana. Tambah lagi, Jatis. Wanayasa, lihatlah, ini bangkai saudaramu. Wanayasa, lihatlah, itu Jatis saudaramu sudah menjadi bangkai. Aku harus melihat keadaannya. Resi Wanayasa yang mencemaskan keadaan saudaranya segera menyerang dengan membabi buta mendesak Prabangkara. Dan ketika ia berhasil memukul jatuh Prabangkara, Wanayasa melompat melihat keadaan adiknya Jatis Purut Sarumpat. Jatis, kau sudah mengorbankan nyawamu demi padepokan. Aku tidak boleh mengorbankan lebih banyak orang lagi. Masih ada beberapa orang muridku yang sedang dikepung oleh para perusuh-perusuh itu. Aku harus menyelamatkannya. Ayo, tinggalkan padepokan ini cepat. Abang Prabangkara, ayo kita gabung bersama-sama dengan itu. Ayo, kalian majulah bersama-sama. Mungkin saat ini aku akan melupakan tantanganku untuk membunuh manusia. Ini adalah balasannya. Karena kau sudah berani terlalu jauh mencampuri urusanku untuk mencari keuntungan di Karang Sedana. Lebih baik kau katakan saja di mana kau sembunyikan kedua pelarian itu. Aku akan menjual kedua orang itu pada Sang Prabu Jaya Suntana. Aku tidak boleh diam di sini saja. Di tempatku ada 2 orang pangeran yang harus kuselamatkan. 2 orang penting yang tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku harus tinggalkan tempat ini segera. Jangan biarkan orang itu lolos. Ayo kejar. Jika Hanggara, aku samanya. Ayo. Bapala, keluarlah. Ini aku Eyangmu.
Oh, Eyang. Oh, bagaimanakah pertempuran di padepokan kita, Eyang? Apakah mereka berhasil dipukul mundur? Padepokan kita berhasil dihancurkan. Jadi, Gua Larang dikalahkan oleh mereka? Iya, benar. Lalu, di manakah Madiludira sekarang? Orang yang bersamamu tadi? Hah? Setibanya di sini, dia langsung meninggalkan saya, pergi ke arah barat sana. Saya tidak dapat mencegahnya, Eyang. Dia hanya berpesan agar saya menyampaikan permohonan maafnya. Iya. Semoga saja anak itu tidak semakin jauh tersesat. Apakah benar Paman Made adalah murid padepokan Eyang? Iya, benar. Dia adalah juga murid dari padepokan ini. Apakah dia sudah bercerita padamu tentang dirinya? Melalui celah dinding bilik tahanan, dia banyak bercerita tentang dirinya. Iya. Lalu apa saja yang telah diceritakan anak itu? Banyak sekali, Eyang. Tentang kitab kincir betu, tentang pembunuhan pendeta tamu padepokan, dan juga tentang keburukan-keburukannya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang, Eyang? Ya, kita akan kembali ke padepokan kita begitu mereka meninggalkan tempat ini. Siapakah yang datang menyerang kemari, Eyang? Dan apakah tujuannya? Mereka adalah sekumpulan tokoh-tokoh kelas 1 dari golongan hitam. Dan mereka hendak mengambil Raden Purbaya dari sini. Purbaya? Iya. Hei, kenapa dia hendak mengambil Purbaya, Eyang? Mereka adalah sekelompok orang yang rakus harta dan kedudukan. Dengan membawa dan menyerahkan Raden Purbaya serta Rara Angken ibundanya pada Prabu Jayasuntana, mereka tentu akan mendapat imbalan. Eyang, Ayah di Galuh harus mengetahui masalah ini. Itu benar, Karmapala. Ayahandamu sana harus mengetahui masalah ini, agar kegilaan mereka dapat dihentikan dan Haji Konda kembali memerintah Karangsedana. Iya, dan kemudian mereka datang ke Galuh istanaku untuk mengaturkan sembah dan terima kasih. Setan tua, rasakan jurus semburan bisa kelelawar saktiku. Yes! Serangan dari jerangkong hidup yang berhasil dielakkan oleh Mamang Kuraya mengenai pohon di belakang hingga terbakar dan roboh. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah akhir dari pertempuran kedua tokoh sakti tersebut? Dan bagaimana pula dengan nasib Raden Purbaya dan Saka Palwaguna? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Desar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-42 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Bahar Mario sebagai Setakling, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, Lili Nur Indasari sebagai Mayang Telasi, Kastu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Mario sebagai Jerangkong Hidup, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya berhasil menahan amukan dari Jerangkong Hidup.
Dan kemudian Resi Wanayasa melepaskan cucunya Raden Karmapala dan muridnya Madeludira dari kamar tahanannya dan memerintahkan keduanya untuk bersembunyi dalam rimbunnya pohon di 9 mata air dewa. Dan diceritakan pula, Jatis Purut Sarumpa adik seperguruannya gugur dalam pertempuran tersebut. Resi Wanayasa yang semula hendak mengadu jiwa dengan Ki Sampar Angin dan kawan-kawannya segera membatalkan niatnya karena teringat pada Raden Purbaya yang harus dilindungi dan juga Raden Karmapala cucunya. Sementara itu, Mamang Puraya, guru dari Resi Wanayasa yang semula bertempur dengan bercanda, menjadi terkejut ketika Jerangkong Hidup mengeluarkan jurus semburan bisa kelelawar saktinya. Setan tua, rasakan jurus semburan bisa kelelawar saktiku. Ya! Adalah. Hebat sekali jurusmu, Jerangkong Hidup. Oh, hampir saja aku jadi panggang manusia beracun. Pukulanmu itu mengandung api panas yang beracun. Jangan khawatir. Jika kau sampai mati oleh pukulanku ini, kau akan kukubur dengan upacara kecil. Karena kau adalah satu-satunya orang yang dapat memuaskanku dalam waktu 5 tahun ini. Kau dapat melayaniku sampai lebih dari 100 jurus. Ayo, kita lanjutkan pertempuran ini hingga 1000 jurus. Tunggu dulu, Jerangkong. Aku khawatir segera mampus dan jadi setan penasaran. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Jerangkong. Cepat katakan. Aku tidak ingin terlampau banyak bicara denganmu. Aku datang kemari adalah untuk bertempur. Nah. Ya. Justru itulah yang akan kutanyakan padamu. Berapa banyak kau dibayar oleh mereka hingga kau mau datang kemari, mengacau kemari? Setan tua. Aku tidak tahu menahu tentang mereka. Aku datang kemari adalah karena ingin bertempur dengan Wanayasa yang dikatakan sebagai salah satu tokoh nomor 1 di tanah Jawa dan Pasundan ini. Dan ternyata sini aku menemuimu. Bagus sekali. Itu berarti nasibku baik sekali. Oh, mana mungkin Jerangkong Hidup. Kau datang pada saat yang bersamaan. Mana mungkin jika kau tidak berkomplot dengan mereka. Setan tua, kau benar-benar menghinaku. Aku datang kemari karena muridku mengatakan hari ini aku dapat menemukan lawan yang dapat memuaskan hatiku. Muridmu pastilah termasuk salah satu dari para perusuh yang datang kemari, Jerangkong. Iya, muridku datang kemari untuk mencari 2 orang pelarian dari Karang Sedana. Jika demikian, kau orang tua bodoh, orang tua tolol yang dapat dengan mudah diperalat oleh muridnya sendiri. Setan tua kau! Aku tidak peduli dengan urusanmu. Yang penting di sini aku dapat bertemu denganmu. Aku dapat dengan puas bertempur. Ayo, kita lanjutkan pertempuran ini. Awas! Pertempuran antara 2 tokoh tua angkatan lama berlangsung dengan serunya. Jurus-jurus dan aji-aji yang langka ditemukan pada masa sekarang ini ditebarkan oleh mereka. Sementara itu, Raden Setakling bersama ketiga saudaranya dan Mayang masih dalam perjalanan menuju desa Beringin Watu. Malam kian menjadi semakin larut. Keempat remaja yang selama ini dikenal dengan nama Ning Sewu berkuda sambil membisu. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya.
Akan tetapi dada dan pikiran mereka dipenuhi oleh kecamuk angan-angan dan bayang-bayang yang tak dapat dicernakan. Tuan, apakah kita dapat beristirahat sebentar? Punggung saya terasa kaku karena berkuda selama ini. Baiklah. Kita beristirahat sebentar di sini, Adisaka. Awu, Wulan. Tapi Kakang, desa Beringin Watu itu sudah tak jauh lagi di hadapan kita. Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat di sana saja agar kita dapat segera menyelesaikan masalah ini? Ya, aku mengerti, Wulan. Aku pun ingin agar masalah ini cepat selesai. Tapi adik Mayang tidak dapat kita paksakan untuk melakukan perjalanan seperti kita. Baiklah, kita beristirahat sebentar saja. Kakang Awu, apakah kau yakin Kakang Saka telah berbuat gila seperti itu? Kita telah mengenal lama Kakang Saka. Rasanya tidak mungkin ia melakukan perbuatan gila seperti itu. Akan tetapi kenyataan telah membuktikannya, Adi Wulan. Kenyataan? Ya. Kenyataan apa, Kakang Awu? Kenyataan yang dibawa oleh gadis asing itu? Ya, kenyataan itu sudah jelas. Mayang yang telah menjadi korban kegilaan dari Kakang Saka ada di sini. Mayang? Mayang ada di sini? Siapakah sebenarnya Mayang itu, Kakang Awu? Kenapa Kakang Awu, Kakang Seta, Eyang Resi, dan juga Paman Jatis, dan semua lebih mempercayai Mayang yang kita tidak tahu asal-usulnya daripada Kakang Saka, saudara kita sendiri? Wulan! Kakang Saka, bicaralah. Janganlah diam seperti itu. Akuilah jika memang Kakang melakukannya. Tapi aku, Wulan, adikmu, sedikit pun tidak percaya kau akan mampu melakukan perbuatan nista seperti itu. Apa yang harus kulakukan lagi, Adi Wulan? Saat ini pun rasanya aku masih ingin sekali membunuh wanita iblis itu. Akan tetapi semua orang, Kakang Seta, Adi Awu, dan Eyang Guru tidak mempercaya aku. Adi Wulan, aku tak dapat berbuat apapun lagi. Kakang, di mana sikap utama seorang kesatria yang kau miliki? Kenapa kau mau saja menerima tekanan dan prasangka buruk dari orang lain? Wulan, mereka adalah kakangku, adikku, serta Eyang dan paman guruku, Wulan. Seandainya saja bukan mereka yang kuhadapi, tentu aku akan mengadu nyawa. Lebih baik mati daripada dihina seperti ini. Adisaka, kami tidak menghinamu. Justru kepergian kita kali ini untuk membuka tabir cerita tentang dirimu dan Mayang. Jika kau memang benar tidak melakukannya, kami pun tidak akan memaksa dan menekanmu seperti ini. Kami hanya tak ingin mempunyai saudara yang tidak mengenal arti tanggung jawab. Maafkan saya, Tuan-Tuan. Agaknya kedatangan saya ke padepokan Tuan untuk mencari Kakang Saka menyebabkan kalian jadi saling ribut seperti ini. Maafkan. Dan juga untuk adik Wulan, saya mohon maaf. Jika memang adik Wulan mencintai Kakang Saka, ambillah, biar saya kembali sendiri saja. Setan! Iblis! Kau benar-benar telah menghinaku. Iya! Adik Wulan, tahan! Biarkan aku membunuh iblis wanita ini. Sudahlah, Wulan. Sudahlah. Kenapa kau jadi seperti ini? Iblis wanita itu sudah menghina aku, Kakang. Dia mengira aku telah membela Kakang Saka karena aku cemburu padanya. Tidak, Kakang. Aku bertindak seperti ini karena aku merasakan ketidakwajaran pada sikap wanita itu. Aku memperhatikan sepanjang perjalanan. Lirikan mata wanita itu bukanlah lirikan seorang gadis desa yang polos. Kakang berhati-hatilah. Aku mencurigai wanita itu. Sudahlah, Adi Wulan. Tenangkan dirimu. Kita akan segera tiba di desa Beringin Watu. Dan di sana segalanya akan menjadi jelas. Jika kakangmu memang pernah dan bahkan sering mengunjungi Mayang, tentu kedua orang tuanya nanti mengenalnya. Dan juga para penduduk sekitar sana mengenalnya pula. Iya, bersabarlah, Adi Wulan. Karena kecantikan gadis itu, kecurigaan Kakang, kecurigaan Eyang Guru, dan Paman Jatis, semuanya menjadi hilang. Kakang, sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Kita harus segera tiba di desa itu. Bagaimana, Mayang? Apakah sudah hilang rasa penatmu? Iya, Tuan. Sebaiknya lah kita lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita.
Demikianlah, kemudian keempat anggota Ning Sewu itu kembali melanjutkan perjalanannya. Dan kembali kebisuan suasana mencekam di sekitar mereka. Dan suara binatang malam dengan setia mengiringi langkah kuda mereka. Mayang, gadis dari Beringin Watu itu berkuda dengan wajah tertunduk. Sedangkan Wulan yang sejak tadi selalu mencurigai gadis itu, tak pernah luput memperhatikan setiap gerak kecil pun yang dilakukan Mayang. Dan ketika mereka telah tiba di batas desa Beringin Watu, Wulan sempat melihat Mayang meliriknya sambil menyungging senyum kemenangan. Setan! Ayo, katakan, siapa kau sebenarnya? Anting, lepaskan Mayang. Tidak, Kakak. Aku akan membuat tangannya patah jika iblis ini tidak mengatakan siapa dirinya. Wulan, jangan berlaku sembrono. Lepaskan gadis itu. Kita akan segera tahu siapa dirinya setiba di rumahnya. Lepaskan! Tidak, Kakak. Lihat ini, iblis wanita. Aku akan memutuskan rambutmu yang indah ini jika kau tidak mau mengakui bahwa kau sudah mendustai kami semua. Bahwa kau diperintah seseorang untuk berbuat seperti ini. Dan juga katakan bahwa Kakang Saka tidak pernah mengenalmu. Aduh, ampun adik Wulan. Saya rela dipotong rambut saya dan juga dipatahkan tangan saya. Karena hidup saya ini pun sudah tidak ada artinya lagi. Jika Kakang Saka tidak mau mengenal saya lagi, potonglah rambut saya ini. Wulan, jangan lakukan itu. Kita seisi padepokan tentu akan jadi bahan tertawaan orang sejawa dan Pasundan jika mereka sampai mendengar perbuatanmu itu. Biarlah Tuan. Biarlah adik Wulan memotong rambut saya. Setan! Iblis licik! Akan kulihat apa yang dapat kau lakukan pada kami. Nah, jalanlah kau di muka. Di manakah rumahmu, Adi Mayang? Itu di sana, Tuan. Tak jauh lagi dari sini. Tak jauh dari gerbang desa. Ayolah, kita percepat kuda kita. Hea! Itu dia rumah saya, Tuan. Tunggulah di sini. Saya akan masuk dan membangunkan orang tua saya. Mudah-mudahan saja mereka tidak menjadi marah. Mayang, gadis yang dicurigai oleh Anting Wulan, kemudian turun dari kudanya dengan hati-hati. Kemudian ia melangkah menuju rumah yang tak jauh dari hadapannya. Halaman rumah yang tidak diberi pagar dilalui oleh Mayang dengan gerakan yang ragu dan takut-takut. Dan beberapa saat kemudian, gadis itu tiba di depan pintu. Kakang Seta, apakah kita telah melakukan perbuatan yang benar? Mengunjungi rumah seseorang pada waktu tengah malam seperti ini. Tak ada pilihan lain lagi, Adi Awu. Kita harus memutuskan masalah ini sesegera mungkin. Eyang Guru mengharapkan demikian. Lihat, Kakang. Agaknya Mayang dapat membuka pintu itu sendiri. Ya, dia harus hati-hati sekali menceritakan semua masalahnya. Mungkin dia akan memulai menceritakan pada ibunya tentang kedatangan Saka. Baru kemudian pada ayahnya. Apakah kau masih juga tidak akan mempercayai semua ini, Wulan? Tindakanmu yang sembrono tadi hampir saja membuat urusan ini menjadi semakin parah. Kakang Saka, maafkan semua perbuatan kami ini. Kami harap Kakang mau menerima adik Mayang. Wanita itu cantik sekali. Hatinya demikian lembut. Kakang akan bahagia jika hidup bersamanya. Kita lihat saja. Mudah-mudahan satu saat semua ini akan menjadi jelas. Kami harap kau mau menerimanya dengan hati ikhlas, Adi Saka. Ya, aku akan menerimanya, Kakang Seta. Ya, aku akan menerimanya. Barangkali Kakang Saka sudah mulai goyah hatinya karena sudah ada wanita lain. Intan Pandini. Wulan.
Bulan, yang kini melihat suasana berkembang menjadi kian mengarah pada kebenaran Mayang, hatinya menjadi goyah dan mulai mempercayai prasangka dari kakang-kakang serta Iyang dan paman gurunya. Bulan, kau yang semula menjadi obat bagi kehancuran hatiku, kini kau juga seperti mereka, tak lagi mempercayai aku. Entahlah kakang, agaknya benar kata pepatah. Tidak selamanya angin bertiup ke barat. Ada kalanya akan bertiup ke timur, utara, dan juga ke selatan. Kau selama ini kami anggap sebagai kesatria yang akan menjunjung nama Padepokan dan juga nama dari Ning Sewu. Tapi sudahlah, janganlah kita bertengkar di sini. Kita akan segera menghadap orang tua Mayang. Yang berlalu, biarlah berlalu. Walau bagaimanapun, Saka adalah kakangmu, Bulan. Benar, Bulan. Kita akan berbahagia dengan peristiwa ini. Karena sebentar lagi mungkin kita akan mempunyai seorang kemenakan yang akan menghangatkan suasana di padepokan kita. Kenapa Mayang belum juga keluar? Apakah mungkin Mayang mendapat susah dari orang tuanya karena kepergiannya meninggalkan rumah tanpa pamit? Iya, kukira kakang benar. Mayang pasti mendapat kesulitan dari orang tuanya. Sudah cukup lama dia masuk ke dalam. Ya, sudah cukup lama dia masuk ke dalam rumahnya. Ayo, kita temui orang tuanya. Kita harus menjelaskan semua hal tentang dirinya. Mari Kakang Saka. Adiwulan, kau ketuklah pintu ini. Ya, baiklah. Sampurasun! 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 Aneh sekali, Kakang. Mereka pasti belum tidur. Mayang baru saja masuk. Pasti mereka marah dan tidak ingin menjumpai kita. Sampurasun! Minggir, Adiwulan. Biar aku yang mencobanya. Kukira tugas kalian sudah cukup mengantarkan aku kemari. Aku yang lebih mengetahui semua masalah di sini dari kalian. Minggirlah. Apa yang akan kau perbuat, Kakang Saka? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Ya! Adisaka! Adisaka! Apa yang telah kau perbuat? Nah, lihatlah itu, Kakang. Tiba-tiba saja, Saka Palwaguna yang sudah berada di muka pintu mengayunkan tangannya yang berisi kekuatan hebat. Dan sesaat kemudian ketika saudaranya terhenyak melihat perbuatan Saka Palwaguna. Akan tetapi kembali kini mereka menjadi tersirap darahnya ketika melihat sesosok tubuh dengan leher terikat tergantung di tengah-tengah rumah Mayang. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang telah terjadi di rumah Mayang? Dan apakah benar Raden Saka Palwaguna, kesatria perkasa dari Ning Sewu, telah melakukan perbuatan tercela? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.